Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Misi Bu Runi. Iya. Mari. Ya Bu. Ya, duduk. Kamu buat dudukmu senyaman mungkin. Baik Bu. Ya, oke. Apa kabarmu? Baik-baik saja Bu sebenarnya, tapi ada satu ini yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Oh, begitu. Ya, oke. Tapi sebelum kamu mau ngomong sama guru nih, kita buat itu ya, kesepakatan dulu ya. Baik Bu. Karena memang guru nih hanya ada waktu selama 30 menit. Ya, oke. Silakan nanti kamu mengungkapkan semua apa yang ada dalam pikiran kamu sehingga mengganggu kehidupan kamu sehari-hari, ya. Terus jangan khawatir, Bu Runi di sini insya Allah menjaga amanah. Apa yang kamu sampaikan ke Bu Runi itu terjaga kerahasiaannya, ya. Tidak mungkin nanti Bu Runi cerita ke siapa-siapa, ya. Nah, terus satu, kalau memang kamu pengen cerita sama Bu Runi, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi atau ditambah-tambahi, harus jujur semuanya ya. Jangan khawatir ya. Ini apa kamu menata hati dulu atau sudah siap untuk cerita sama Ibu? Sudah siap Bu. Sudah siap. Oke, begini nak ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa biar apa? Biar nanti kamu ketika cerita sama Ibu lancar, terus kamu tidak merasa gundah, terus kamu nanti bisa lancar dalam ngomong ya. Oke. Yuk kita berdoa dulu ya. Baik Bu. Yuk berdoa. Amin. Kabarmu sebenarnya hari ini kalau di rumah tadi? Sebenarnya Bu, kalau di rumah saya tuh sering melihat kedua orang tua saya tuh bertengkar Bu. Mereka tuh sering setiap hari aku pulang sekolah tuh tidak pernah satu hal tenang dalam rumah itu. Seolah-olah saya sudah tertekan Bu. Di dalam sekolah ini saya tidak bisa memahami apapun. Saya terkadang ingin kabur dari sekolah, dari rumah, ingin bolos. Saya memikirkan bahwa di dunia ini saya tidak berguna Bu. Saya juga kalau tanya guru, saya hanya diam. Tidak ada apapun yang bisa saya lakukan. Saya ingin bunuh diri Bu. Tidak ada apapun yang bisa saya lakukan Bu. Iya. Terus maaf ya, apakah seperti ini mama papamu tahu apa yang kamu rasakan? Sepertinya mereka tidak tahu apapun Bu. Saya setiap kali mau cerita, ayah mamaku hanya pergi dalam sekejap. Mereka selalu bilang kalau mereka sibuk, tapi tidak ada waktu untuk sama sekali dari kecil Bu. Seperti itu. Terus selama ini ada teman dekat atau orang lain yang biasanya sering kamu ajak curhat? Sampai sekarang masih belum ada Bu. Saya tidak tahu cara bersosialisasi. Selama di keluarga saya tidak pernah diajarkan cara berteman, cara bersosialisasi dengan benar. Saya hanya menyapa mereka Bu. Tidak pernah komunikasi. Karena memang Bu Runi selama ini melihat kamu kalau di kelas itu sering pendiam gitu ya. Kamu nggak punya teman dekat. Kamu duduknya dengan siapa? Saya di kelas sebenarnya ada satu teman sih sering duduk sama saya, cuman dia terkadang duduk sama teman yang lain, jadi seolah-olah saya sering sendiri. Sehingga kamu tidak bisa untuk membuat cerita atau curhat-curhat sama temanmu begitu enggak ya? Iya Bu. Ya. Kira-kira selama ini apa yang mengganjal dalam pikiran kamu
apa yang menjadi sebab-sebab yang membuat pikiran kamu kacau? Apakah hanya pertengkaran orang tuamu ini saja atau apa? Ada lagi? Sepertinya itu karena saya pendiam, saya terkadang melihat anak-anak lain tuh seperti iri hati gitu, Bu. Melihat orang-orang lain sering bertengkar, tapi mereka terkadang bisa menyelesaikannya dengan baik, Bu. Lalu menjadi teman yang baik, teman curhat, diajak kemana-mana. Sedangkan saya di rumah tidak bisa apa-apa, Bu. Bisa hanya diam saja, tidak punya teman. Kamu punya saudara berapa? Sebenarnya kalau boleh jujur, saya hanya anak tunggal, Bu. Anak tunggal. Kamu anak tunggal. Iya iya. Mohon maaf, agamamu apa nak? Saya beragama Islam, Bu. Agama Islam. Kamu biasanya sering ke masjid, apa namanya? Bisa ngaji? Sebenarnya bisa sih, Bu. Cuman kalau dalam Al-Quran tidak selancar itu, Bu. Lanjut. Tapi tetap ngaji ya nak ya. Kamu sholat di rumah? Salat, Bu. Mohon maaf, orang tuamu juga sholat kan? Ya, Bu. Iya. Oke. Kalau boleh ibu sebentar ya, Buruni tak ngambil kertas dulu ya untuk kalau Buruni boleh mengidentifikasi atau mencatat sama permasalahanmu, berarti semula itu masalahmu muncul itu karena seringnya adanya pertengkaran orang tuamu. Ya, Bu, dari kecil. Dari kecil, dari usia berapa? Kemungkinan dari usia saya masuk TK mungkin masih umur 4, Bu. Sejak usia kamu 4 tahun. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. kamu TK itu ya. Berarti sekitar 7 tahunan ya. Apakah selama 7 tahun ini sering bertengkar? Iya, Bu. Selalu seperti itu. Iya. Mohon maaf, kalau boleh beritahu akar masalah pertengkaran itu biasanya terpicu karena hal apa? Kadang tuh karena hal mamaku tuh selalu sibuk dengan HP-nya. Terus juga gara-gara ayah saya tuh selalu pergi setiap malam, setiap hari tanpa pulang. Bisa jadi ayahku tuh pulangnya malam-malam dan mamaku mengira ayahku tuh melakukan hal-hal tidak enak. Saya selalu mencoba untuk menegur ayahku dan ibuku untuk berhenti, tapi mereka tidak bisa. Selalu bertengkar setiap hari tanpa ada alasan. Mama sering main HP gitu kah? Iya, Bu. Terkadang mamaku bisa keluar dari HP-nya, tapi keluar dari HP juga keluar dari rumah, artinya itu, Bu. Tidak ada waktu untuk saya sama sekali, apalagi kalau misalnya ada family time, tidak ada, Bu. Tidak ada family time sama sekali. Tidak ada. Berarti kamu itu tidak ada teman curhat, ya. Terus kamu merasa di rumah itu selalu tertekan. Oke, terus? Saya di rumah tuh kalau mamaku lagi tidak enakan badan selalu disuruh. Meskipun kita punya pembantu, tapi pembantu saya tuh tidak melakukan apa-apa. Jadi di situ pembantu saya tuh yang dirawat gitu loh, Bu, daripada saya. Saya seolah-olah tuh tidak berguna gitu loh, Bu, dalam rumahku. Kadang saya juga sering disuruh misalnya beresin rumah, kamar, menyapu. Apalagi hal-hal misalnya keluar dari rumah, suruh beli ini itu tanpa ada istirahat sekalipun. Padahal ada pembantu. Ada, Bu. Masih disuruh untuk beres-beres rumah, bersih-bersih rumah semuanya. Pulang sekolah sampai menjelang. Iya, Bu. Dan jangan tidur begitu kan? Iya, Bu. Kadang waktu saya bangun tidur langsung disuruh, Caca, coba menyapu. Ini coba mengepel. Mohon maaf. Kamu dekat dengan kedua orang tuamu apa tidak? Maksudnya siapa yang sering kamu ajak ngomong gitu, ada nggak di antara beliau? Antara mama dan ayah?
Sebenarnya yang sering saya ajak berbicara dikit-dikit itu adalah mamaku, Bu. Mama. Terus, tapi respon mama kurang enak gitu kah? Iya, singkat, Bu. Tidak ada penjelasan yang jelas padaku. Berarti ngomong itu kalau seperlunya saja. Iya, Gitu. Oke. Eh, kamu begini, Nak. Pernah nggak kamu berusaha untuk ngajak ngomong beliau tentang masalah apa yang kamu rasakan? sebenarnya kalau dalam rumah tuh sering, Bu. Setiap hari setelah saya pulang sekolah. Mm-hmm. Tapi mamaku seperti tidak memedulikanku sama sekali, Bu. Memedulikan Hmm. orang lain tapi tidak aku. Hmm. Aku bingung, Bu, mau ngapain dalam rumah. Berarti satu rumah itu hanya kamu saja, ya, dan ada pembantu, begitu. Tapi mamamu lebih cenderung apa-apa menyuruh kamu ketimbang pembantumu, Iya, Bu. begitu ya. Apa jangan-jangan apa eh, semacam pelampiasan begitu kah? Iya, Bu. Bisa dibilang gitu. Karena ada pertengkaran dengan ayah sehingga kamu menjadi pelampiasannya. Seperti itu kah? Iya, Bu. Hmm. Terkadang di rumah mamaku dan ayahku mengeluarkan kemarahannya padaku, Bu. Hmm. Jadi kalau misalnya mereka benar-benar marah, tidak enak mood, mereka mengeluarkannya kepadaku, Bu. Hmm. Saya di situ hanya bisa diam, tidak bisa mengata apapun. Jika saya berusaha satu kali kata, selalu dibilang ya dikira saya melawan, Bu. Melawan, berani begitu ya. Iya, Bu. Pertama kamu merasa tertekan, terus ada perasaan pengen emosi seperti itu apa tidak? Banget, Bu, setiap hari, Bu. Emosiku setiap hari tuh pengen meledak sekali saja. Andai-andai aku bisa marah kepada satu orang, tapi seperti tidak ada, Bu. Tidak ada yang mau menemaniku, Bu. Hmm. Tidak punya saudara sama sekali. Tidak ada. Marah, kepengen tertekan. Emosi kamu saya meledak-ledak begitu? Iya, Bu, tapi saya usahakan untuk merendamkan agar mamaku tidak khawatir. Iya, iya. Eh, kamu ada waktu untuk belajar tidak kalau di rumah? Belajar kemungkinan jika saya hitung-hitung hanya sekitar 10 sampai 20 menit. Tidak ada belajar 1 jam. Setiap kali ada ujian atau latihan ulangan, saya hanya mendapat nilai 50, bahkan di bawah 50, tidak pernah di atas, Bu. Sepertinya di awal-awal kemarin ya, ketika Burunik lihat, sebenarnya nilaimu itu bagus ya. Iya, Bu. Berarti ini apakah yang kamu rasakan itu sangat memuncak begitu kan? Perasaan yang kamu rasakan? Iya, Bu. Sehingga prestasimu menurun ya? Iya, Bu. Iya, iya. Emosi yang meledak-ledak. Terus kamu sering emosi yang sekiranya kepingin melarikan diri dari rumah. Iya. Iya, Bu. Kepingin lari dari sekolah, kepingin bolos begitu. Iya. Terus kalau kamu lari mau kemana? Jujur mungkin saya telah memikirkannya. Kemungkinan saat saya lari keluar bukannya saya menghealing, tapi saya ingin bunuh diri, Bu. Saya berasa di dunia ini tidak ada yang menganggapku sebagai teman. Iya, iya. Oke. Untuk sementara ditahan dulu ya. Jadi kamu kalau pengen emosi, pengen nangis, kamu luapkan dulu. Ya, tapi ini Caca, kalau misal Rumi pengen tahu, Caca lebih puas bercerita kepada manusia atau kepada Allah? Menurut saya itu lebih baik kepada Allah, karena Allah menangani semua masalahku, Bu. Nah, ya betul. Memang ya, Caca, Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam cobaan, ya, dengan berbagai macam cobaan, sehingga itu untuk apa? Niat Allah itu ingin menguatkan iman, mendewasakan umat hambanya, ya,
menguatkan hambanya. Terus kenapa seperti itu? Coba Caca rasakan. Ketika Caca emosi, Caca pengen marah, ya, Caca kepengen bunuh diri. Apakah Caca tidak pernah mengingat bahwa oh Allah akan melihat saya? Oh, kalau aku bunuh diri, matiku akan sia-sia. Pernah nggak berpikir ke sana? Pernah sih, Bu. Bagaimana? Apakah Caca ketika pikirannya memuncak, emosi yang memuncak, apa yang Caca rasakan? Apakah Caca tidak ingin mendekatkan diri sama Allah? Ingin sholat atau ingin bagaimana? Kalau di rumah sholat enggak? Alhamdulillah sholat, tapi ketika saya sudah berpikir sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya terkadang lupa sama diri saya apa, agama saya apa, bahkan dulu saya ini seperti apa sih, Bu? Saya sebenarnya manusia atau bukan sih, Bu, dalam keluarga ini? Berarti Caca pengen suatu penghargaan ya nak ya. Gini Caca, kalau menurut Ibu ya, menurut Ibu, satu, ketika Caca pengen emosi yang meledak-ledak, ya, pengen marah, kepingin berontak, sesekali Caca ngomong, Ma, boleh enggak, aku pengen ngomong sama Mama. Sekali-sekali Mama dengarkan kata hati aku. Satu ya, dicoba, ya, dicoba. Dicoba bagaimana kamu bisa menggugah orang tua, baik mama maupun ayah. Tuh ya. Kedua, kamu harus sering-sering bersyukur, harus sering-sering berdoa, mendekatkan diri pada Allah ya. Terutama kamu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Itu nanti kalau kamu sering baca itu, kamu istighfar, kamu salawat, kamu selalu dekat dengan Allah. Niscaya Allah akan menerangi hati sanubari. Ya, nah, itu pertama. Kedua, ketika apa namanya kamu mendapatkan emosi, ya, kamu mendapatkan emosi, kamu berusaha untuk menekan, ya nak ya, kamu berusaha untuk menekan bagaimana agar saya pasti bisa. Bismillah, ya. Kalau seumpama ketika kamu itu pengen marah ya, kamu ambil nafas. Nanti kalau sudah di puncak kemarahanmu, ambil nafas tinggi-tinggi, buang itu sampai Allahu Akbar. Ya. Nanti kalau kamu sudah Allahu Akbar, pasti kamu akan merasakan tenang. Insya Allah. Boleh dicoba nanti ya kalau di rumah ya. Satu. Kedua, Caca nggak punya teman katanya ya. Itu temanmu yang menutup diri atau Caca yang tidak mau atau enggan untuk mendekat teman? Sebenarnya itu ulah saya sendiri, Bu. Soalnya saya takut saat saya mulai nyaman, mereka akan ada pertengkaran lagi gara-gara aku. Jadi saya ada flashback trauma gitu, Bu. Traumanya karena yang di rumah ya? Iya. Traumanya karena kamu di rumah dimarahi, mau ngomong sedikit dimarahi. Iya, sehingga terbawa di sekolah kamu juga seperti itu. Iya. Gini Caya, terkadang kalau orang tua lagi emosi, siapapun itu kalau masih emosi, diajak ngomong itu memang bawaannya selalu tidak mood, ya, selalu tidak mood. Bahkan
Bawaannya kalau ditanya malah pengen marah pada yang tanya. Ya, tunggu suasana yang agak reda. Oke, baru nanti kamu ngomong secara pelan, terus memohon orang tua untuk bisa mendengarkan. Ma, ayah, tolong dengarkan ya. Ibaratnya seperti itu. Cari kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa membuat orang tuamu luluh dan mau mengerti perasaanmu. Ya nak ya. Masa 7 tahun begini terus? Nah, seperti itu ya. Satu. Terus dua juga. Nanti kamu berusaha untuk mencari teman yang sekiranya, tapi kalau Burnik lihat temanmu itu loh sebenarnya asik semua loh nak. Nanti kamu ya berusaha untuk, aku memang butuh teman. Ya, aku butuh teman curhat, aku butuh teman ngobrol. Insya Allah kan nanti kalau kamu sudah punya teman, kalau teman banyak gitu ya, kamu bisa berpikir positif, akan menggairahkan hidupmu, itu akan selalu bergairah. Kamu ingin berkarya, kamu ingin berkreativitas, ya seperti itu. Kira-kira kamu sanggup nggak mulainya? Insya Allah setelah mendengar nasihatnya Ibu, saya terjadi ada motivasi dalam dikit saya sedikit. Insya Allah saya akan mencobanya ya Bu. Saya akan berusaha dalam jangka ini. Oke. Untuk memperbaiki diri. Nah, satu lagi. Ketika kamu belajar nak ya, kamu belajar Bismillah, ya. Kamu Bismillah, kamu berusaha bagaimana saya nanti harus jadi orang sukses, ya. Saya harus jadi orang sukses. Kalau saya seperti ini terpuruk, saya nanti tidak akan punya masa depan. Ya, saya tidak akan punya masa depan. Saya harus bangkit. Karena apa? Tidak akan ada orang lain yang bisa memberi motivasi selain dirimu sendiri. Oke? Bangkit. Saya harus bangkit. Saya pasti bisa. Ya, seperti itu. Jadi harus punya teman curhat, harus selalu berpositif thinking. Kamu loh kalau Brunik lihat tuh, kamu tuh pinter, kamu cerdas, ya. Banyak sekali talenta yang kamu punya. Ayo bangkit, oke? Bangkit, tunjukkan prestasimu. Kalau orang tua seperti ini, saya tidak masalah, saya harus bisa, saya harus bisa, selalu seperti itu, ya. Positive thinking, cari teman yang baik, bersyukur kepada Allah, jangan lupa selalu berdoa, dan dengan orang tua juga harus baik, ya. Sosialisasi di dalam masyarakat juga harus selalu baik, ya nak ya. Oke, apa yang Brunik sampaikan bisa masuk? Ya Bu, itu sangat mengesankan pikiranku dari dulu Bu. Kemungkinan dari dulu saya memang tidak pernah diajarkan positive thinking, selalu bernegatif thinking. Tapi setelah saya menceritakan semua hal, saya menjadi sadar apa yang harus saya lakukan. Iya. Sekarang Brunik tanya, bagaimana perasaanmu setelah cerita sama Brunik? Sedikit demi sedikit, saya mulai menyadari bahwa semua ini saya kira dunia gelap. Ternyata pasti bakal ada suatu cahaya yang akan menerangi hidup kita. Alhamdulillah. Baik. Nanti apa yang Brunik sampaikan ini selalu ditelaah ya. Ketika kamu akan melakukan hal negatif, kamu ingat-ingat apa pesan Brunik? Ya, kamu kalau akan melakukan hal sekiranya merugikan dirimu sendiri, atau orang luar, atau orang tuamu, kamu selalu ingat, oh, aku harus berubah. Aku harus menjadi diriku sendiri. Seperti itu. Oke? Siap untuk berubah? Siap ya? Oke. Yuk. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Kita ucapkan alhamdulillah kalau memang kamu sudah
merasa enak dalam menerima apa yang Bu Runi sampaikan. Ya, ya. Alhamdulillah, Hirobil alamin. Oke, nak. Tapi mungkin ada yang masih perlu disampaikan. Sebenarnya sudah tidak ada lagi sih Bu. Itu seolah-olah ya hidup saya di loop gitu Bu, terulang-ulang terus masalah-masalah itu. Tapi untuk saat ini setelah ngomong sama Bu Runi, kira-kira ada perubahan pemikiran? Sedikit-sedikit selama Ibu menasihati saya memikir bahwa ternyata semua ini hanya sebagai lelucon ya Bu. Jadi ya kemungkinan saya harus merubah diri menjadi lebih yang baik. Gitu ya. Bisa ya nak ya? Insya Allah begitu ya. Apa kalau Bu Runi boleh kamu simpulkan apa yang Bu Runi nasihatkan tadi? Apa nak? Jadi kemungkinan saya harus berpikir positif, mencari teman yang lebih baik. Jika melihat ada masalah, cobalah untuk menyelesaikannya dengan cara yang Anda bisa dan kemampuan. Berpositif thinking tadi ya nak ya, tenang. Kalau misalkan kamu nanti sedih, berusaha untuk tenang dengan cara apa tadi? Bersyukur. Tarik nafas ya. Terus Allahu Akbar, gitu ya. Semoga kamu bisa memilih dan memilah. Saya harus bersikap selalu positif, baik bersikap maupun berpikir ya nak ya. Terus bagaimana juga bersosialisasi dengan orang, oke? Oke, nak. Dari semua yang Ibu sampaikan, kamu sudah bisa menyimpulkannya, ya. Ini Ibu minta tolong kali ini, mungkin besok ya, ketika kamu mengalami hal yang sama atau kamu butuh Bu Runi lagi, boleh kamu ke sini, ya. Tapi ya itu tadi, nunggu istirahat atau pulang sekolah saja, jangan sampai mengganggu kelas ya, mengganggu pelajaran ya. Terus Bu Runi pengen tahu step by step bagaimana yang kamu rasakan. Nanti sering-sering komunikasi dengan Ibu ya. Terus Bu Runi pengen ada masukan dari kamu ya, pengen ada masukan dari kamu, tolong jawab ini ya nak ya, tolong beri penilaian untuk melihat hasil apakah setelah kamu merasa, setelah kamu berkomunikasi dengan Bu Runi ini, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, tolong dijawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini sebagai pembelajaran Bu Runi, barangkali Bu Runi untuk bisa lebih baik dan lebih maju lagi dalam pemberian pelayanan. Ya, silakan ditunggu Bu Runi ya. Papanya kerja di mana, nak? Papanya kerja di mana? Papa saya kerja di luar kota, Bu. Makanya itu jarang pulang ya? Iya. Pulang-pulang lihat mama selalu main HP begitu ya nak ya? Ya sambil ditulis ya. Biasanya kalau pulang naik apa nak? Biasanya sih pembantu sih Bu yang sering menjemput saya. Dijemput pembantu. Tapi jika pembantu saya lagi tidak merasa berenergi atau malas, kadang saya memesan Gojek atau GoFood. Gojek atau GoFood. Jarang dijemput. Iya. Oh iya. Iya. Ya, bisa ditulis dulu.
Oke, Caca. Sudah ya. Eh, Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membawa manfaat buat kamu ya nak ya. Jangan lupa selalu mendengarkan juga nasihat orang tua ya. Yuk. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa. Semoga nanti Caca bisa apa namanya mengontrol emosinya, bisa merubah pribadinya ya. Dan nanti selamat sampai rumah ya. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke. Sudah bisa meninggalkan ruangan. Besok kalau masih perlu sama Bu Runi bisa kesini lagi ya nak ya. Oke ya. Nah, semoga kamu sabar ya nak ya. Yes. Terima kasih Bu telah mendengarkan cerita saya Bu. Oh ya. Nah, semoga sabar ya nak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.